Mau tahu kegiatan apa yang telah dilakukan oleh peserta didik kami? Mereka sedang membuat pesanan industri berupa dudukan spion truk. Dengan dua komponen seperti ini, dirakit menjadi satu produk berupa dudukan spion truk seperti ini. Semua berasal dari gambar teknik. Untuk detail dan jelasnya, ikuti video pembelajaran berikut ini. Di era industri modern, dunia manufaktur berkembang semakin cepat. Setiap komponen yang diproduksi, baik dalam industri otomotif, pemesinan, maupun teknologi modern lainnya, selalu diawali dari satu bahasa universal, yaitu gambar teknik. Gambar teknik menjadi panduan utama dalam menciptakan produk, mulai dari perancangan, pemilihan proses, hingga produksi massal dengan tingkat kepresisian tinggi. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana menerapkan gambar teknik secara digital melalui software CAD. Pembelajaran dimulai dari rancang gambar dua dimensi untuk memahami bentuk, ukuran, toleransi, dan simbol teknis sebagai acuan manufaktur. Selanjutnya, kita akan mengembangkan rancangan tersebut ke dalam bentuk model 3 dimensi, sehingga mampu divisualisasikan secara realistis, dianalisis, dipersiapkan untuk proses produksi, dan berbagai fitur permodelan seperti extrude, revolve, swap, fillet, hingga assembly akan membantu kita menciptakan komponen mekanik secara detail. Maka dengan menguasai CAD, siswa tidak hanya belajar menggambar, tetapi juga mempersiapkan data teknik untuk dunia industri, termasuk dalam proses desain dan menjadi prototyping digital. Mari kita mulai perjalanan menuju kompetensi gambar teknik yang modern. Dari garis menjadi bentuk, dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya merupakan guru pengampuh dari elemen gambar teknik manufaktur fase F, yang akan menjelaskan mengenai menerapkan gambar teknik manufaktur meliputi teknik rancang gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dengan menggunakan teknologi CAD. Beberapa jenis file yang perlu diketahui sebelum menggunakan software Inventor Autodesk. Pertama, sheet metal IPT yang berfungsi untuk membuat part atau komponen berjenis plat besi yang dapat ditekuk. Kedua, standar IPT yang berfungsi untuk membuat sebuah part atau komponen yang terpisah. 3. Standar IAM untuk membuat gambar assembly atau rakit yang terdiri dari beberapa part atau komponen. 4. Standar IDW yang berfungsi untuk menjelaskan komponen secara detail yang biasa disebut dengan job sheet atau gambar kerja. Terakhir, standar IPN yang berfungsi untuk membuat bidang kerja baru untuk mempresentasikan komponen yang sudah dibuat. Ribbon tab merupakan gabungan dari kumpulan perintah-perintah atau toolbar, sedangkan toolbar merupakan gabungan dari icon-icon atau perintah di dalamnya. Maka kita fokus dalam pembahasan toolbar 2 dimensi dan toolbar 3 dimensi. Pada tiap-tiap toolbar memiliki toolbar create dan toolbar modify, yang mana toolbar create berfungsi untuk membuat gambar atau objek, sedangkan toolbar modify berfungsi untuk memodifikasi atau mengubah gambar atau objek yang telah dibuat tadi. Kita beralih ke toolbar 2 dimensi.
Toolbar 2 dimensi menggunakan sketch. Di dalamnya ada toolbar create 2 dimensi, yang mana terdapat icon-icon atau perintah seperti line, circle, arch, rectangle, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk membuat garis, membuat lingkaran, membuat persegi, dan lain-lain. Pada toolbar modify 2 dimensi, yaitu memiliki icon perintah berupa menghapus garis, mengcopy objek, memindahkan objek, memutar objek, dan sebagainya. Seperti gambar di bawah ini, ada icon move, copy, rotate, trim, dan lain sebagainya. Pada toolbar 3 dimensi, yaitu menggunakan toolbar 3D model. Toolbar create 3 dimensi merupakan kumpulan perintah untuk membentuk model 3 dimensi dari sketsa 2 dimensi. Termaksud membuat bentuk padat dengan extrude atau revolve, membentuk profil mengikuti jalur atau menghubungkan beberapa profil dengan sweep dan loft, dan lain sebagainya. Untuk toolbar modify 3 dimensi, terdapat kumpulan perintah untuk mengubah, menyempurnakan, memodifikasi bentuk model 3 dimensi yang sudah dibuat, berupa hole atau lubang, fillet, membuat radius pada sudut tajam, chamfer, cell, draft, thread, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh penerapan dari job sheet yang telah dibuat menggunakan gambar Inventor Autodesk. Ada kumpulan part yang pertama, yaitu mirror arm. Part kedua, yaitu seat mirror arm sebagai dudukan dari spion truk. Kemudian gambar yang ketiga, yakni gambar hasil rakit dari kedua komponen tersebut. Untuk penerapannya, mari ikuti video berikut ini. Kita buka terlebih dahulu softwarenya. Tunggu sampai selesai loading. Kita mendapatkan tampilan awal mengenai Inventor 2026, maka kita mulai project atau desainnya. Kita klik New. Ini adalah jenis file yang telah dibahas di awal video tadi. Karena kita ingin menggunakan satuan milimeter, maka kita menggunakan metric, dan kita pilih standar MMIPT untuk membuat part atau komponen. Klik Create. Ini adalah tampilan dari sketch 2 dimensi, toolbar Create, Modify, dan Pattern. Sedangkan ini adalah tampilan dari 3 dimensi model dengan toolbar Create dan toolbar Modify. Membuat garis, klik Line. Kemudian kita tarik garis, kita masukkan ukuran yang diinginkan 100. Kemudian kita dapat mengklik secara bebas dimanapun dengan ukuran bebas, lalu kita berikan dimension 100, atau juga kita dapat menambahkan garis miring 30. Kemudian menentukan dimension untuk sudutnya 130 derajat. Untuk membuat lingkaran, kita klik circle, klik pada surface, kemudian berikan ukuran diameter, enter. Untuk membuat garis lengkung atau busur menggunakan arch 3 point, kita berikan garis bantu terlebih dahulu, line 100, kemudian arch 3 point, kita klik ujung, ketemu dengan ujung, kemudian tarik ke atas 50. Untuk arch tangan, kita buat garis bantu terlebih dahulu 100, arch tangan, melanjutkan garis yang sudah dibuat, kita tulis 50, kita tap,
90. Dan untuk center point kita buatkan garis bantu terlebih dahulu 100. Arc center point. Membuat garis dengan sudut yang kita inginkan 145 derajat. Dalam pembuatan kotak dan persegi panjang menggunakan rectangle, dan rectangle memiliki berbagai macam tipe seperti rectangle 2 point, rectangle 3 point, rectangle center 2 point center, rectangle 3 point center, dan kita klik untuk rectangle 2 point. Klik pada surface, berikan ukuran tinggi 200, tab memindahkan sisi 400 pada bagian panjangnya. Untuk slot terdiri dari beberapa tipe seperti center to center, overall, center point, 3 point arch, center point arch. Kita coba untuk yang slot center to center. Kita klik bagian surface, berikan 400, enter. Kemudian untuk ketinggian 200, enter. Dengan fitur polygon kita dapat membuat bentuk dengan berbagai macam segi. Namun kita memerlukan garis bantu berupa circle. Kita klik circle, kemudian masukkan diameter 100 sebagai garis bantu. Kita klik polygon, masukkan seginya yaitu segi 8, klik bagian tengah dan tarik pada garis lingkaran. Lalu kita klik garis bantu dan kita delete. Berikan contoh satunya, klik circle, kemudian 80, enter. Polygon dengan segi 5, kita klik bagian tengah, bagian luar dalam lingkaran, kemudian kita klik bagian circumscriber, dia akan mengarahkan pada luar lingkaran. Kita menggunakan fitur fillet dan chamfer, namun kita buat rectangle terlebih dahulu sebanyak 2. Tab 200, 2 kotak terlebih dahulu, kemudian kita pilih fillet untuk bagian atas. Kita klik di sini 30, sisi kiri dan atas dan kanan, kanan dan bawah, bawah dan kiri. Itu untuk fillet. Kemudian untuk chamfernya kita berikan distance 30, kiri dan atas, atas dan kanan, kanan dan bawah, bawah dan kiri. Itu untuk chamfer. Untuk memindahkan objek, maka kita memerlukan move. Klik move, select object, klik base point, klik, pindahkan, kemudian done. Untuk menduplikasi objek, kita memerlukan icon copy, klik copy, select object, klik base point, kita duplikasi sesuai dengan kita inginkan, kemudian done. Untuk memutar objek, kita mengklik rotate, kita select objek dan tentukan center point, klik, lalu kita putar derajatnya yaitu 90 derajat, apply and done. Untuk menghapus bagian yang tidak diperlukan, maka kita menggunakan fitur trim. Hapus bagian yang ini, yang bawah ini, maka kita telah mendapatkan gambar seperti ini. Untuk menambahkan panjang dari suatu objek ke objek lainnya, maka kita memerlukan perintah extend. Kita klik, sudah tersambung.
Pada saat kita membuat garis, maka garis ini adalah garis yang utuh. Maka kita split untuk memisahkannya. Dan akhirnya terbelah menjadi dua. Untuk mengubah skala pada suatu objek, maka kita memerlukan perintah scale. Klik scale, blok objek, tentukan base point, kemudian kita arahkan menjadi skala faktor 2. Apply and done. Untuk meregangkan objek dari objek yang sudah ada, maka kita mengklik stretch, lalu kita klik bagian ini, base point, arahkan, yes, kemudian kita tarik, lalu objek sudah terstretch. Memberikan objek duplikasi dengan ukuran jarak yang telah ditentukan, maka menggunakan offset. Kita klik objeknya, kita tarik ke dalam, kita klik 300, enter. Pada toolbar pattern memiliki rectangular dan circular. Kita pilih yang rectangular, kita blok untuk objeknya, kemudian direction, arah sebelah kanan, kemudian direction yang kedua arah ke atas, kita berikan arah sebanyak 4 untuk ke kanan, 4 untuk ke atas, dengan lebar 70 ke kanan dan 70 ke atas, maka jadilah seperti ini. Untuk circular pattern, kita dapat membuat objek melingkar. Kita buat circle terlebih dahulu, 500, berikan garis bantu pada sisi atas 400, kemudian circle kecil 150, enter. Circular pattern, kita klik di bagian geometri, kemudian axis di bagian tengah sini, dan kita membutuhkan 10 lingkaran. Oke. Untuk memberikan efek pantul atau mirror di sebelahnya, maka kita membutuhkan perintah mirror. Kita membuat garis bantu untuk reflectionnya, kemudian kita klik mirror, klik objek, dan mirror line yang ini, apply and done. Sudah memiliki dua benda kerja yang sama. Untuk membuat 3D model, kita selesaikan di bagian 2D sketch terlebih dahulu. Rectangle 50, tab 100, enter. Kita finish. Yang akan beralih ke bagian 3D model, extrude, berikan ketinggian atau ketebalan 20. Oke. Untuk membuat silinder, maka kita memerlukan jari-jari menggunakan rectangle 80, tab 100, 50, enter. Finish. Maka kita menggunakan 3D model revolve, klik revolve, dan tentukan sumbu putar 360 derajat. Oke. Sedangkan untuk 3D model sweep, maka kita membuat sketch seperti instalasi pipa terlebih dahulu, bebas saja. Finish sketch, dan kita memerlukan untuk penampang origin plane XY, kita tentukan, klik kanan new sketch di bagian ini, kemudian kita berikan lingkaran sebesar 15 mili, enter. Akan mendapatkan desain seperti ini. Kemudian finish sketch, 3D model, kita gunakan sweep, area lingkaran terhadap
garis. Setelah kita buat oke, maka jadilah pipa. Untuk membuat perintah love pada 3D model, kita memerlukan penampang bawah menggunakan sketch 2 dimensi, rectangle, exit plane. Kita buat kotak terlebih dahulu 15 tab 15 untuk penampangnya, enter, kemudian finish, exit plane kita tentukan, 3D model, dan kita klik work plane. Kita tarik di bagian sini 3 mili, enter. Kita buat klik kanan new sketch, circle 25, enter, finish sketch, kemudian exit plane, work plane, kita tarik ke atas lagi, kita tentukan 8 mili, enter, klik kanan new sketch, kita buat rectangular lagi, rectangle 20 tab 20, enter, kemudian kita rotate menjadi belah ketupat, center point tengah, yes, 45 derajat, kita apply dan done, kemudian finish sketch. Kita sudah mendapatkan kotak bulat dan belah ketupat, kemudian kita love, klik love, ini terhadap ini terhadap ini, maka hasilnya seperti ini. Kita klik kanan, visibility-nya kita matikan, kemudian kita dapat bentuk seperti ini. Pada perintah coil untuk membuat pair atau spiral, maka kita gunakan sketch 2 dimensi, lalu kita circle untuk penampang bagian samping, kita buat bulat 3, kemudian line sebelah sini 3, lalu kita naikkan 20, enter, kemudian finish, lalu kita buat coil terhadap ini, pitch-nya 4, revolution-nya putarannya 5. Oke, maka jadi spiral seperti ini. Untuk penggunaan perintah modify 3D, maka kita harus membuat objek 2 dimensi terlebih dahulu, sketch, kemudian circle, kita menggunakan penampang samping, XY plane, lingkaran sebesar 15, kemudian rectangle, kita gunakan 15 tab 7,5, enter, kita trim di bagian dalamnya, bagian yang tidak diperlukan, maka kita mendapatkan fluid. Kita buat extrude sepanjang 15, oke. Lalu kita coba untuk membuat hole pada modify, hole, klik bebas, kemudian kita berikan center dengan lingkaran sumbuhnya, kemudian oke. Ini adalah hole tembus ke belakang, kemudian kita berikan fillet pada ujung ini dan ini, oke. Kemudian kita berikan chamfer pada bagian ini, kita apply dan oke. Kalau kita mendapatkan tampilan seperti ini,
Kemudian kita memerlukan sel untuk menentukan ketebalan dari fluid. Kita hilangkan bagian permukaan depan sebanyak, untuk ketebalannya kita berikan 1 mili. Oke, maka kita sudah mendapatkan desain fluid dengan berbagai macam jenis modify. Kemudian kita berikan ulir di bagian dalamnya. Untuk lebih menarik perhatian, maka kita gunakan material yaitu itu. Kemudian di sini menggunakan ABS plastik. Ini adalah contoh penerapan dari pembuatan gambar 2 dimensi menjadi gambar 3 dimensi. Demikian video pembelajaran mengenai menerapkan gambar teknik manufaktur melalui teknologi software CAD, mulai dari perancangan gambar 2 dimensi hingga permodelan 3 dimensi. Semoga materi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kepercayaan diri dalam menghadapi dunia industri yang semakin modern. Ingatlah bahwa keahlian menggambar teknik bukan hanya tentang membuat bentuk, tapi tentang ketelitian, kepresisian, dan kemampuan menerjemahkan ide menjadi produk. Dengan penguasaan CAD, kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga kerja profesional yang kompeten dan siap bersaing di masa depan. Oleh karenanya, teruslah belajar, teruslah berlatih, dan jangan pernah takut mencoba hal yang baru. Dari garis menjadi bentuk, dari desain menjadi produk. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.